Ini rekaman udah berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Robbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan ke Zat yang Maha Luhur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabiin, hingga kepada kita pelaku umat yang setia kepadanya sampai yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu guru hebat. Bapak Ibu guru hebat di sini pada semangat, walaupun mungkin jam segini itu harusnya untuk istirahat ya Bapak Ibu. Tetapi kelihatan satu hari lagi ya. Insya Allah Bapak Ibu tetap sehat dan semangat. Alhamdulillah. Amin. Seperti biasa sebelum kita mulai akan ada kuis ya Bapak Ibu. Siap. Saya share dulu ya. Ya. Ya, bikin enak kuis. Ya, sebentar ya. Apakah Bapak Ibu udah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah terlihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya Bapak Ibu? Iya. Nah, sekarang kita tebak. Saya akan membuka ini di nomor 1 itu ada siapa? Misalnya, lihat ini ada pahlawan ya. Siapa Bapak Ibu? Pahlawan siapa? Pahlawan revolusi. Pahlawan revolusi siapa namanya Bu Neng? Ya, misalnya begini, saya buka itu nomor 7 dibuka, oh ini. Itu lagi ya. Nih. Nanti akan samanya dengan nomor berapa? Nih. Ya, silakan Bapak Ibu tebak. Nomor 1 dengan nomor berapa misalnya? Silakan. 6 sama 7. 6 sama 7. 6 sama 7. Ya. Weh, bagus. Ya. Hebat, tepuk tangan. Ibu siapa itu yang menjawab? Bu Rena. Ibu siapa? Oh, Ibu Rena. Alhamdulillah, Rena. Bagus sekali, luar biasa. Sekarang nomor berapa dengan nomor berapa? Nomor berapa dengan nomor berapa? Silakan. Ibu Eva, Ibu Inta, Ibu Dara sama 8. Nomor 3 sama 8. Coba ya. Oh, bukan. Ya, nomor dengan nomor berapa? Silakan. 2. Nomor 2 dengan nomor berapa? Ya. Nomor 3. Silakan nomor 2 dan nomor berapa? Dengan 3. Ya, silakan. Bapak Ibu, ayo. Nomor berapa? Nomor 3 dan 8. 3 dan 8. Nomor 2 dengan Nomor 4. nomor 4. Coba ya. 3 dan 8. Nomor 4 dan 9. 3 dan 8. 8 dan 9. 8 dan 9. Berapa? 4 dengan 9. Bagus sekali. Ibu siapa itu? Terus lanjutkan. 2 dengan berapa?
Dua. Dua dengan lima. Dua dengan lima. Dua dengan lima. Coba ya, 2 dengan 5. Weh, bukan. Iya, luar biasa. 5 sama 3. 5 sama 3. Kita coba 5 sama 3. Weh, bukan. 5 sama 8. 10. 5 sama 8. Weh. Terus, silakan. 10. 2 dengan 12. 2 dengan 12. 11. 1 dengan 10. 2. Weh, 1 dengan 12. Tepuk tangan. Terus 3 dengan berapa? 10. 3 dengan 4. 4. 10. 10. 2 dan 3. 3 dengan 10. 2 dan 10. ya. Yeay. Nomor 1 dengan 2. Nomor 3 dengan 12. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah mengenal para pahlawan kita ya. Mudah-mudahan kita sebagai guru sama itu pahlawan tanpa tanda jasa. Sama ini sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan, pahlawan revolusi, kita sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Semoga kita dapat memegang teguh gelar pahlawan tanpa tanda jasa itu ya. Hentikan dulu ya kuisnya ya. Sebentar ditunggu Bapak Ibu. Ini laptopnya agak loading. Ya. Ya, alhamdulillah. Bu Rita silakan masuk. Alhamdulillah. Bapak Ibu tadi selesai kita kuis ya. Bagaimana, seru enggak? Seru enggak? Seru, Bu Haji, seru. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Besok 1 hari lagi ya. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Semangat. Ya. Lekas sembuh, Bu Hello. Neng. Apa kabarnya? Amin. Alhamdulillah. Kami Senang sehat luar biasa. Kita selalu bahagia ya. Semoga selalu sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua satu lagi kita tadi Bapak Ibu guru hebat telah belajar di LMS tentang literasi dan numerasi ya Bapak Ibu. Iya. Literasi numerasi ya Bapak Ibu sudah beres sampai sekarang sampai mengirim LK-nya Bapak Ibu refleksi. Udah. Numerasi. Ya, alhamdulillah. Kalau ada yang masih belum, nanti bisa dilanjutkan malam hari ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu nyantai. Silahkan ketika nyantai Bapak Ibu kerjaannya juga refleksinya. Terus lanjut. Insya Allah besok ada satu lagi materi yaitu tentang pengembangan karakter Bapak Ibu ya. Tapi tadi sudah ada yang sampai mengerjakan karakter. 1 orang tuh, siapa ngaku? Berarti Wandi, Bu. Nah, itu Pak Wandi ngaku ya udah beres. Saya sudah, Bu. Oh, udah Bu Dia. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau Baru Bapak Ibu sudah dibaca-baca, bisa Bu. menyelesaikan semua rangkaian bisa masuk sampai terakhir. Cuma untuk penutup yaitu ada post-test, nanti Bapak Ibu bisa besok bergabungnya ya, jangan dulu diklik-klik untuk penutupnya. Nanti kompak kita mengerjakan post-testnya setelah meet ya. Silakan sampai malam pun bisa ya, supaya agak tenang. Kalau musuh istilahnya ya, terburu-buru nanti nilainya jelek lagi ya. Nah, Ibu Bapak kan udah pengalaman kemarin ya di pretest.
Hasilnya memang ini kurang memuaskan, tapi tidak apa-apa. Nanti yang penting adalah postnesnya. Bapak Ibu setelah belajar selama 5 hari, insya Allah apa yang Bapak Ibu terima ilmu itu bakal masuk, sehingga nanti nilai di postes insya Allah jadi berkembang atau naik ya. Marilah kita mulai dengan literasi dan numerasi. Kita bahas dulu literasi. Siapa di antara Bapak Ibu yang tadi udah belajar ya? Apa itu literasi Bapak Ibu? Silakan. Mungkin mau berpendapat Ibu Intan atau Ibu Ai Komariah atau Ibu Dia, Wandi, Ibu Ai Siti, silakan. Mau berpendapat? Apa itu literasi? Ya, silakan. Membaca, ya. Bu. Ya, Ibu Rena, silakan, Ibu Rena. Membaca, kebanyakan tentang membaca ya, Bu, pembelajaran. Ya. Bagus sekali Ibu Rena telah menjawab bahwa literasi itu membaca. Silakan, mungkin ada yang mau menambah. Ibu Rena, apakah literasi itu membaca? Apakah cukup dengan membaca? Silakan Ibu Intan atau Ibu Dara. Silakan. Mau berpendapat. Kata Ibu Rena, literasi itu membaca. Silakan. Ibu Intan mungkin Ibu Intan. Ya, silakan Ibu Intan. Tambahan dari pendapat Ibu Rena tuh, bahwa literasi itu bukan hanya sekedar membaca saja, tetapi juga harus mampu mengolah dan memahami informasi apa yang terdapat pada bacaan tersebut. Oh iya. Bisa diaplikasikan pada kehidupan nyata, khususnya pada pembelajaran abad 21. Seperti itu mungkin Bu. Ya, bagus sekali, luar biasa Ibu Intan. Alhamdulillah apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Rena bahwa literasi itu membaca memang benar, tetapi tidak hanya cukup membaca ya kata Ibu Intan, tapi di sana harus dikembangkan. Dari membaca itu harus bagaimana ya, sampai bisa memaknainya. Ya, sampai bisa mengembangkannya juga. Nah, itu ya. Jadi pengertian literasi itu tidak hanya cukup membaca dan menulis ya Bapak Ibu. Siapa lagi yang mau berkomentar selain Ibu Rena? Saya, Bu. Ibu Neng, silakan Ibu Neng. Silakan mengacungkan tangan Ibu Neng. Silakan. Ya, Ibu Neng. Ya. Literasi yaitu berasal dari kata literatur yang artinya baca buku. Ya. Itu aja, wajib. Oh ya, alhamdulillah Bu Neng mengartikan bahwa literasi itu berasal dari kata literatur atau buku. Memang benar Bu Neng, alhamdulillah, luar biasa Bu Neng. Yang lainnya, silakan. Tambahkan lagi, Bu. Siapa? Oh iya, Bu Rena. Ya, silakan Ibu Rena. Silakan mau menanggapi lagi. Literasi adalah kalau istilah umum ya, yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus sekali Ibu Rena, tepuk tangan. Nah, itu sekarang Ibu Rena dikumplitan ya Bu Rena ya, bahwa literasi itu serangkaian kemampuan dan keterampilan seseorang, yaitu baik membaca, menulis, bicara, menghitung, untuk pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Ibu Rena. Nah, bagus sekali. Ya. Ibu Hajar Nok, silakan mengacungkan tangan. Ibu Hajar Nok. Ya, silakan Ibu Hajar Nok. Halo, Ibu Hajar Nok, silakan mengacungkan tangan. Tadi raise hand. Iya, Bu menambahkan ya, alhamdulillah Bu Hajar Nok. Silakan. Iya. Bahwa literasi itu adalah kemampuan seseorang dalam ya. Nok, suaranya gak kedengaran. Nok, suaranya gak ada suaranya Bu Nok. Halo.
Kemampuan Ya, silakan menambahkan Ibu Nok, suaranya nggak ada tuh. Ya, kemampuan bahasa dan berkomunikasi tersebut Ya. tidak hanya saja. Bagaimana Bapak Ibu dapat mendengar suara Ibu Nok? Bapak Ibu bisa mendengar suara Ibu Nok? Terputus-putus. Ya Ibu, terputus-putus ya, mungkin jaringan ya Bapak Ibu. Ibu Haji. Bu Haji Nok mungkin terputus-putus, ini jaringannya ya? Ya. Oh, Ibu Haji Nok sepertinya tadi berpendapat. Udah full ini Bu. Oh, full. Ya, silakan. Tadi terputus-putus Ibu Nok, silakan diulang. Kemampuan seseorang dalam bahasa dan berkomunikasi, di mana orang tersebut tidak hanya memiliki kemampuan membaca saja, memiliki kemampuan menyimak, berbicara, serta menulis. Ya, tepuk tangan Ibu Nok, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi menurut Ibu Nok tadi hampir sama juga dengan Ibu Rena, Ibu Intan, Ibu Neng. Jadi literasi itu sebuah kemampuan. Jaringan. Iya, jaringan ya Ibu Nok, nggak apa-apa. Cuma tadi terputus-putus aja. Maksudnya itu bagus sama ke sana, yaitu bahwa literasi itu adalah serangkaian kemampuan, kemampuan yaitu membaca, menulis, berbicara, menghitung dalam pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Atau kita simpulkan bahwa literasi itu serangkaian kemampuan berbahasa. Kalau dalam bahasa Indonesia dulu kan begitu ya. Kalau keterampilan berbahasa itu kan ada 4 ya. Membaca, menulis, berbicara, dan ya. Jadi literasi itu adalah serangkaian Nah, itu yang dinamakan dengan literasi. Mungkin Bapak Ibu juga sudah setiap hari, baik itu di sekolah, di rumah, Bapak Ibu sudah menerapkan literasi. Jadi ketika kita berbicara tentang literasi, jangan berpikiran secara dangkal atau secara sempit. Wah, literasi itu membaca. Memang dari asal katanya yang disampaikan oleh Ibu Neng itu benar, bahwa literasi itu membaca artinya. Tetapi di sana bukan hanya membaca sebuah buku. Bisa juga membaca lingkungan, ya, literasi lingkungan, literasi informasi. Ada kan? Ya, jadi kita selalu update ya dengan segala hal. Jadi kita selalu berliterasi bukan hanya dengan pengertian secara sempit, yaitu hanya membaca buku. Bisa membaca lingkungan, membaca situasi, membaca informasi. Nah, itu juga termasuk kegiatan literasi. Bapak Ibu tadi di dalam modul literasi, apa tujuan yang diharapkan Bapak Ibu setelah mengerjakan modulnya? Bapak Ibu itu diharapkan bisa menulis atau mengembangkan literasi tersebut. Soal literasi. Soal literasi dengan benar. Alhamdulillah. Bahkan Bapak Ibu ada yang sudah kirim soal literasinya ya Bapak Ibu. Nah, itu berarti sudah bagus. Tinggal nanti kalau ada kesalahan atau kekurangan tinggal diperbaiki supaya lebih bagus. Ya, jadi Bapak Ibu diharapkan bisa mengembangkan literasi tersebut dalam membuat soal-soal literasi dengan benar. Apakah ada hubungan dengan HOT? Coba Bapak Ibu. Literasi apakah ada hubungan dengan HOT? Ada. Ibu Jumat ya. Siapa itu yang bilang? Ibu Epa? Ada, alhamdulillah. Jadi ada hubungannya antara literasi dengan HOT. Jadi soal literasi yang dibuat oleh kita itu harus HOT atau tingkat
tinggi. Tinggi. Ya, yang kemarin juga dibahas juga ada hubungannya dengan penilaian, instrumen penilaian. Jadi, Bapak Ibu, termasuk di sini adalah untuk instrumen penilaian. Kita buat soal tentang literasi yang hot. Kata Ibu siapa, Ibu Yayan ya kemarin, saya menggunakan tahapan taksonomi Bloom. Oh iya, memang betul, untuk soal hot itu menggunakan tahapan taksonomi Bloom dari C4 sampai C6 ya Bapak Ibu. Sekarang soal literasi itu hubungannya dengan soal apa Bapak Ibu? Literasi itu untuk AN, asesmen nasional. Pilihan ganda. Ya, pilihan ganda boleh, itu termasuk ke bentuk Pilihan ganda kompleks. Untuk soal. Ya, Uraian. soal. Isian Ini literasi itu termasuk ke dalam soal Menjodohkan. apa Bapak Ibu? Soal Hot. AN. Ya, kan dalam AN itu kita munculkan dari Kemendikbud, yaitu dalam AN itu ada soal AKM. Soal AKM itu terdiri dari dua ya Bapak Ibu. Apa? Literasi dan Numerasi. numerasi. Ya, Numerasi jadi dan dalam numerasi. AN itu terdapat soal dua, yaitu soal literasi dan numerasi. Nah, itu ya. Apa itu AKM Bapak Ibu? Siapa yang tahu AKM? A-nya asesmen, Nilai. Asesmen, Kompetensi. K-nya kompetensi, bagus, kompetensi minimal. minimum. Jadi AKM itu apa? Minimum. Asesmen, Asesmen kompetensi Asesmen kompetensi biasa minimum. itu kepanjangannya, ya Bu. Kepanjangan dari asesmen kompetensi minimum. Kalau AKM itu apa pengertiannya? AKM, silakan. Siapa yang bisa? Mungkin mau berpendapat. Penilaian Ya, Ibu Aisiti, silakan. penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh siswa agar mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Weh, bagus sekali Bu Aisiti. Benar bahwa AKM itu adalah penilaian kompetensi mendasar yang harus dimiliki untuk mampu mengembangkan, Oleh siswa. dikembangkan oleh siswa, ya. Siswa mampu mengembangkan. Betul sekali yang diungkapkan oleh Ibu Aisiti Aisyah, bahwa AKM itu adalah penilaian kompetensi yang sangat mendasar. Ya, yang terdiri dari dua soal, yaitu soal literasi dan soal Numerasi. Ya, tadi ada yang bicara bahwa soalnya itu pilihan ganda. Nah, itu termasuk apa, Ibu Dara? Kalau pilihan ganda kompleks. Dibuka Ibu Dara itu ya. Uraian. Bentuk soal. Kalau itu termasuk bentuk soal, ya Ibu. Bentuk soal literasi itu apa saja, ada berapa? Ada 6. Yang pertama apa? 6. Pilihan ganda. Pilihan ganda. Ada 6 Nah, pilihan ganda, biasa, pilihan ganda kompleks, terus menjodohkan, menjodohkan, Isian singkat. ya, uraian, uraian, jawaban benar dan benar salah. dan betul salah. Nah, jadi Ya. kita ketika membuat soal literasi boleh memilih antara 6 tadi bentuk soal. Bisa uraian singkat, bisa jawaban singkat, bisa uraian, bisa multiple choice, kompleks, bisa menjodohkan, bisa BS, bisa ya sebenarnya. Apakah Bapak Ibu tadi sudah membuat soal yang bermacam-macam? Sudah.
Nah, ya 3 soal sebaiknya tadi tidak macam-macam. Misalnya kan saya kompleks atau pilihan ganda kompleks dengan uraian atau dengan BS. Ya sebaiknya begitu. Jadi tidak hanya satu macam. Supaya Bapak Ibu bisa terlatih membuat soal literasi. Kemudian sekarang antara literasi dengan numerasi. Apa itu numerasi? Bapak Ibu silakan mau berpendapat. Numerasi. Perhitungan. Kemampuan berpikir Ya, menggunakan perhitungan boleh. konsep, prosedur, Ya. fakta, dan alat matematik untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Wah, ya tepuk tangan luar biasa Ibu Rena. Jadi numerasi itu silakan Ibu Epa disimpulkan lagi Bu Epa. Ada Ibu Epa? Ya, jadi ada Ya, Bu di jadi sini hujan besar jadi jaringannya jelek. oh ya jelek ya. Siapa yang Jadi, jaringannya bagus? Oh ya, numerasi Bu Epa mau itu silakan. Jadi numerasi itu lebih condong ke alat matematika, Bu, bedanya. Ya, Namun bagus untuk sekali. kemampuan berpikirnya sama saja gitu. Cuman cara menyelesaikan masalahnya tuh mungkin lebih ke aritmatika matematik ya, Bu. Ya, bagus sekali. Memang antara literasi dengan numerasi itu sangat berhubungan erat. Cuma ini lebih cenderung cara berpikir dengan menggunakan konsep atau prosedur, fakta dan alat matematika dalam memecahkan kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu dalam perdagangan, nah itu ya kan ada perhitungan matematika. Nah, itu pembelajaran tentang numerasi yang akan dibutuhkan oleh Bapak Ibu nanti di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam perdagangan, supaya ya tidak terkecoh oleh konsumen. Banyak yang pedagang yang suka ketika membeli kok tidak ketika memberikan kembaliannya kok terlalu besar, akhirnya kan nanti dagangnya jadi rugi ya. Makanya perhitungan matematika di sini numerasi harus diterapkan dengan sebaik-baiknya. Ya, apakah literasi dengan numerasi soalnya sama atau beda? Bentuk soalnya. Bentuk soalnya sama saja, bentuk soalnya sama saja. Ya, Ibu Epa bagus. Jadi untuk bentuk soal antara literasi dengan numerasi itu sama, ada 6 bentuk. Bisa pilihan ganda atau pilihan ganda kompleks, bisa juga menjodohkan, bisa juga uraian, bisa juga jawaban singkat, bisa juga BS. Ya, sama saja dalam bentuk soalnya. Cuma yang berbeda, kalau numerasi lebih cenderung ke Abi bahasa eta, prosedur dan tiga. Ya, level ada berapa level? Ya, antara literasi dan numerasi levelnya ada berapa? Hampir sama juga ya. Bapak tadi ada tiga. Di apa? Di PPT ya ada kuisnya ya. Ibu Bapak dapat bintang? Ada. Ya, ada berapa? 4. Ya, ada berapa tadi? 3. 3 apa? Pemahaman atau knowing, aplikasi atau applying, penalaran atau konten, proses dan konteks. Nah, sekali gue Pak. Jadi ada apa? Konteks, proses kognitif dan konteks. Kognitif atau proses kognitif. Boleh. Proses kognitif itu terdiri dari apa, Ibu? Pak, silakan. Proses kognitifnya di dalam numerasi itu apa? Ibu Neng Mai, silakan. Mengacungkan tangan Ibu Mai, Neng Mai, silakan. Silakan Ibu Neng Mai. Level kognitif di numerasi itu apa aja? Ibu Epa, silakan Ibu Epa. Ya. Pemahaman, penerapan dan penalaran. Ya. Ya, bagus sekali, tepuk tangan luar biasa Ibu Epa. Di level kognitif dalam numerasi itu
terdiri dari pemahaman atau dan aplikasi dan penalaran. Jadi dalam membuat soal numerasi itu, Bapak Ibu harus mengacu ke level kognitif yang tadi atau sesuai dengan tahapan taksonomi Bloom yang diungkapkan kemarin oleh Ibu Yeyen ya. Jadi mengandung pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Ya, Bapak Ibu. Terus konteksnya ada berapa Bapak Ibu di konteksnya? 3. Ada 3. Ada 3. Apalagi Ibu Eva lagi. Silakan Ibu Intan tuh. Mengacungkan tangan Ibu Intan. Ya, silakan. Personal, Oh, Ibu Rena. Ya, sosial budaya, ya. dan saintifik. Ya, bagus Personal, sekali. Luar sosial biasa Ibu budaya, Rena. dan saintifik. Jadi konteksnya terdiri konteks Saintifik. personal, Personal, konteks sosial budaya, 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 dan konteks saintifik. saintifik. Artinya apa? Konteks personal. aspek yang Aspek yang yang berkaitan berkaitan dengan kepentingan Yang berhubungan diri dengan secara pribadinya. pribadi. Ya, kepada pribadinya ya, personal secara pribadi. Itu baik berhubungan hanya dengan pribadinya. Terus sosial budaya. Yang berhubungan dengan sosial lingkungan. Berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu Ya, kemasyarakatan. bagus sekali. Berhubungan dengan kepentingan di Yang luar terakhir, antar berkaitan dengan individu isu. yang lain. Apa? Halo? Ya. Yang terakhir, Halo? berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Ya, bagus sekali Ibu Rena, tepuk tangan luar biasa. Jadi konteks sosial budaya itu antar individu terus dengan lingkungannya supaya di dalam soal numerasi tersebut tidak hanya dengan personal tapi juga dengan sosial budaya, lebih luas lagi ya. Dan berhubungan dengan saintifik. Ya, Ibu Intan, silakan Ibu Intan. Konteks soal dari numerasi itu berhubungan personal, pribadinya, dengan sosial budaya, dan saintifik atau ilmu pengetahuan. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu. Jadi, kalau konteks di literasi, apakah sama dengan di numerasi? Bapak Ibu? Sama Bu, sama Bu. Nah, sama saja ya, sama cuma di bentuk soalnya ya lebih ke kemampuan matematika numerasi. Mungkin Bapak Ibu mau berbagi pengalaman, apakah di sekolah Bapak Ibu sudah menerapkan literasi dan numerasinya? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Pengalaman di sekolah Bapak Ibu mungkin sudah silakan. Bapak Ibu silakan. Yang berhubungan dengan literasi dan numerasi. Silakan Bapak Ibu. Mungkin mau berbagi pengalaman, jadi sekolah lain belum bisa melaksanakan seperti itu. Misalnya, di sekolah lain sudah bisa berkembang. Sekolah yang lain. Silakan Bapak Ibu mungkin mau berbagi. Ibu Rena. Ya, Saya Bu. Ibu Rena. Ya, silakan. Ibu Rena, Ibu Dara. Ibu Dara. Mau Ibu Rena, Ibu Dara dulu ya. Ibu Dara dulu, silakan Ibu Dara dulu. Ya. Saya mau berbagi pengalaman mengenai literasi. Untuk yang saya lakukan, penerapan literasi khususnya di kelas, membaca buku, melihat perpustakaan. Tetapi karena kebetulan SMP IT Darul Abar itu merupakan boarding school ya Bu. Ya, bagus sekali ya boarding school. Di mana anak-anak itu kan memang kurang tahu berita di luar itu seperti apa. Jadi ketika setelah selesai persepsi itu biasanya anak-anak bertanya, Bu ada kabar apa di luar gitu kan? Bu ada kabar terbaru apa? Ya. Dan itu
bisa juga diterapkan literasi pada kesempatan saat PBM dilaksanakan. Misalnya penunjangnya itu yang fokus karena sekarang juga sudah semakin canggih, bisa digunakan dibuka internet lalu melihat web seperti liputan 6 petang, CNN Indonesia, itu kabar-kabar informasi juga kan anak-anak bisa sambil melihat membaca berita apa yang terjadi di Indonesia. Lalu juga misalnya kalau ingin tahu berita di Garut khususnya ada Garut Update, anak-anak juga bisa berliterasi, menambah wawasan, pengetahuan, informasi juga, jadi tidak ketertinggalan informasi walaupun ada di pesantren begitu. Terima kasih. Ya, bagus sekali, luar biasa Ibu Dara. Pengalaman Ibu Dara kebetulan ya di sekolah Ibu Dara itu sama dengan Ibu Intan ya Bu Intan. Boarding school ya Bu Intan, Ibu Dara. Alhamdulillah di mana anak-anaknya lebih terfokus di dalam asrama ya Bu Intan, Ibu Dara. Sehingga anak-anaknya lebih terfokus untuk belajar. Nah, kalau pandangan di luar mungkin tidak bisa mengikuti informasi dari luar. Ternyata kata Ibu Dara tadi, walaupun itu di asrama anak-anaknya, tetapi anak-anak bisa mendapatkan informasi, bahkan informasi bukan hanya seputar Garut, ya kata Bu Dara ya tadi ya. Bahkan sampai seputar internasional, karena sekarang memanfaatkan teknologi. Jadi maka kita harus melek dengan teknologi, bahwa kita literasi itu bukan hanya membaca, tetapi literasi informasi yang disampaikan oleh Ibu Dara tadi. Alhamdulillah anak-anak bisa mengikuti berbagai informasi, baik itu seputar lingkungannya, Garut, Jawa Barat, Indonesia, bahkan sampai dunia. Karena apa? Sekarang dengan penggunaan teknologi yang canggih. Alhamdulillah ya. Ibu Tati silakan masuk. Sudah sehat Ibu Tati? Ya, alhamdulillah. Silakan masuk. Mungkin di sekolah yang lain bisa berbagi lagi selain di sekolah IT Darul Abror ya. Ibu Dara, silakan di sekolah yang lain. Bagaimana pengalaman literasi ya? Tadi yang dianggap oleh orang lain kalau di asrama mungkin tidak ada informasi yang dapat didapatkan oleh para siswa, ternyata informasinya lebih canggih ya, Bu Dara. Alhamdulillah, karena penerapan literasi informasi ya. Silakan Ibu Bapak yang lainnya. Ya Bu. Terima kasih Bu Dara, Ibu Epa, Ibu Ai Siti. Ibu Dia, Ibu Ai Komaria. Sama-sama, Bu. Ya, silakan. Ibu Intan mungkin satu sekolah juga mungkin punya pengalaman beda lagi. Tadi yang dijelaskan atau disampaikan oleh Ibu Dara mengenai melek informasinya ya. Mungkin Ibu Intan punya penemuan lain di sekolah walaupun sama ya. Silakan Ibu Intan. Ya, kalau dari saya Ibu Yeyen sebentar ya, Ibu Yeyen. Ibu Intan lagi bicara ya. Ya, silakan Ibu Intan dulu, nanti Ibu Yeyen. Sebenarnya hampir sama saja Bu, seperti yang dikemukakan oleh Ibu Dara tadi. Namun mungkin pada saat setiap pembelajaran itu saya selalu menekankan kepada anak-anak bahwa sebulan sekali kalian harus melakukan laporan membaca buku. Laporan membaca buku. Jadi nanti mereka memiliki seperti hal kecil bahwa dari tanggal sekian sampai sekian mereka sudah membaca berapa halaman gitu ya. Nanti dilaporkan gitu. Jadi kita bisa tahu kemampuan anak dalam minat anak membaca itu sampai sejauh mana gitu. Untuk yang senang membaca ya alhamdulillah gitu, sudah banyak bacaannya. Ya, sampai lebih suka buku-buku yang berkaitan tentang tokoh-tokoh dunia yang berpengaruh dalam perkembangan dunia saat ini, seperti itu Bu. Jadi alhamdulillah gitu dengan penekanan seperti itu mereka bisa mandiri sendiri untuk lebih kepo tentang
dunia literasi tersebut. Seperti itu mungkin. Ya, luar biasa Ibu Intan pengalamannya. Kalau Ibu Intan itu dihubungkan dengan mapel sendiri bahasa Indonesia ya Ibu Intan ya? Yaitu ya, contohnya teks ulasan ya. Jadi anak-anak udah dipelajari di teks ulasan ya Bu Intan. Nanti ya, diterapkan lagi, lebih dikembangkan lagi supaya anak-anak lebih bisa memberikan ulasan terhadap buku-buku yang telah dibacanya, sehingga bisa paham terhadap buku-buku yang dibaca. Bagus sekali Bu Intan pengalamannya, lebih dikembangkan. Mungkin Ipa Wandi, tadi Ibu Yayan dulu ya. Ibu Yayan, silakan Ibu Yayan. Luar biasa Ibu. Sebentar Bu, lagi diangkut. Oh, lagi diangkut ya, silakan. Yang lain, luar biasa Ibu Intan, bagus dihubungkan literasinya dengan pembelajaran bahasa Indonesia, jadi lebih berkembang. Ibu Neng Maisaro mungkin Ibu Neng, silakan Ibu Neng pengalaman Ibu Neng di sekolah. Karena berhubungan dengan pembelajaran juga sama dengan Bu Intan, anak-anak supaya lebih tidak jenuh itu ya. Saya suka membawanya ke perpustakaan untuk memilih buku yang siswa senangi, kemudian disuruh membaca, kemudian siswa itu harus melaporkan apa isi bacaannya, seperti dilihat dari judulnya dan maksud dari bacaan tersebut atau isi dari sebuah buku yang dibaca. Itu saja cara mengajak anak-anak untuk berliterasi. Ya, bagus sekali, luar biasa Ibu Neng, tepuk tangan. Alhamdulillah, sama dengan Ibu Intan ya, dihubungkan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia sehingga anak-anak bisa belajar bahasa Indonesia lebih berkembang lagi ya. Tidak monoton hanya di kelas, bisa keluar. Ya, konteksnya berarti sosial budaya ya, Ibu Neng, Ibu Intan. Silakan yang lainnya mau berbagi pengalaman di sekolah yang lain. Silakan Ibu Ai, Ibu Yayan sudah bisa? Oh, masih di jalan Ibu Yayan, tapi bisa. Bisa Bu, ya bisa Bu, bisa. Halo. Oh ya. Bisa Bu. Ya, silakan. Ya, kalau pengalaman di sekolah kami waktu belum pandemi itu sebelum belajar itu dilakukan literasi dulu Bu. Wih, hebat Ibu. Ya, kemudian setiap sebulan sekali diadakan redaton. Redaton itu membaca bersama-sama guru, siswa, dan staf KU dan lain-lain Bu. Setiap sebulan sekali. Oh ya. Kemudian di setiap kelas itu ditempel pohon gelis Bu. Oh ya, bagus sekali ya. Ada pohon gelis ya. Setiap siswa yang sudah selesai membaca itu ditempelkan di situ daun berupa daun. Mungkin itu saja Bu. Kebiasaan sekolah kami. Luar biasa pengalaman Ibu Yeyen. Walaupun Ibu Yeyen ini masih perjalanan mungkin ya Ibu Yeyen, tapi bisa konsentrasi, hebat sekali Ibu Yeyen. Semoga sehat ya Ibu Yeyen. Apa yang disampaikan oleh Ibu Yeyen benar sekali. Pengalaman di sekolah Ibu Yeyen bahwa sekolahnya sudah menerapkan literasi dalam setiap harinya, yaitu pembelajaran membaca ya setiap sebelum masuk kelas, dan setiap 1 bulan sekali mengadakan redaton, semua baca, semua warga sekolah membaca. Nah, bagus sekali. Juga setelah membaca beberapa guru, anak-anak harus menyimpannya di pohon gelis untuk perempuan, pohon kasep untuk laki-laki. Itu sangat bagus sekali. Mungkin insya Allah Bapak Ibu guru di sekolah lain juga mungkin ada ya yang sudah seperti itu. Tapi tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Yeyen sangat bagus sekali, bisa dijadikan contoh oleh kita. Tadi Ibu Intan kan sudah banyak baca buku anak-anaknya ya. Nah, bahwa anak ini misalnya si Budi udah bisa baca buku apa judulnya, terus simpulannya bagaimana, jadi bisa mengulas. Nanti itu harus ditempel namanya di pohon atau yang dinamakan dengan pohon gelis untuk perempuan dan pohon kasep untuk laki-laki. Apakah udah di sekolah Ibu Intan? Sudah? Belum Bu. Oh belum.
Nah, itu bisa berbagi pengalaman ya dari Ibu Yeyen. Alhamdulillah. Nanti apa-apa yang tadi Ibu Intan di sekolah sudah diterapkan, tadi anak-anak membaca bahkan mengulas berbagai buku ya, silahkan tulis namanya dalam satu kertas, namanya, terus judul buku yang sudah dibacanya apa, terus hasil reviewnya sedikit aja. Reviewnya apa dari siswa? Hanya simpulannya aja ya. Baru itu ditempelkan, buatkan sebuah pohon. Pohon bisa dibuat dari ranting-ranting, tapi dibuat desain yang indah supaya terlihat lebih bagus ya. Jadi sesuai dengan namanya, pohon cantik dan pohon gelis atau pohon kasep. Ya, itu juga berbagi pengalaman dari Ibu Yeyen, Ibu Intan, bisa dijadikan dibuatkan ya Bu Intan, Ibu Dara. Nanti di sekolah ya. Iya. Pohon gelis, pohon kasep. Nanti kalau saya ke sana ke IT Darul Abror, sudah ada ya pohon gelis dan pohon kasepnya. Ya, alhamdulillah. Karena tadi udah banyak ya anak-anak baca buku, maka cepat dituliskan dalam secewil kertas, terus namanya, kelas berapa, dan reviewnya ya Bapak Ibu. Nanti ditempelkan di pohon tersebut. Ya, nanti ingin dipoto ya di sana, di pohon gelis dan pohon kasepnya ya. Ibu Bapak, insya Allah kita kan bakal berkunjung. Nanti tanggal 22 sampai 25 bakal luring ke sana, insya Allah. Kemana Bu? Ya kan nanti ada luringnya. Ini ada luringnya. Jadi membuktikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Ya. Nah, insya Allah, Bu Neng ya. Silakan yang lainnya mau berbagi lagi. Ibu Yeyen, nanti kalau saya ke sana ya mau lihat pohon kasep dan gelisnya udah berbuahkah? Banyak ya Bu Yeyen. Ya silakan Ibu Ai mau bicara ya, silakan Ibu Ai. Ibu Ai Komariah ya silakan. Oh iya iya. Kalau pengalaman di sekolah saya Bu ya, setiap hari Senin. Sekarang kalau sebelum pandemi mah setiap hari Kamis anak membaca dibimbing oleh guru ketika pelajaran itu. Nah, kalau sekarang setiap Senin dan Selasa. Oh, jadi 2 hari ya, Bu? Sekarang 2 hari. Kalau sebelum pandemi 1 kali. Mungkin tapi Ibu ya dibuat kelompok 1, kelompok 2 kelasnya, Bu? Iya, di sini jadi 2 hari ya, tidak bisa 1 kali ya. Iya, jadi 1 hari Senin dan hari Selasa. Iya. Waktu sebelum pandemi ya, anak itu disuruh redaton kayak tadi yang diutarakan oleh Ibu siapa? Ibu Yeyen. Bu Yeyen. Di lapangan diikuti oleh seluruh siswa dan staf TU semuanya ada hadir. Terus guru dan siswa itu membaca bukunya bukan buku yang sudah lama, tapi waktu itu dikasih buku 1. Waktu itu dikasih buku 1, tiap orang dikasih 1. Nah, setelah beres dikasih waktu dulu membaca. Setelah beres membaca ada yang siswa yang ke depan mengemukakan di reviewnya. Nah, yang siswa yang berani ke depan itu tentunya diberi penghargaan dari sekolah. Itu pengalaman sebelum pandemi. Kalau sekarang belum, enggak kesana, cuma baca di kelas gitu. Oh ya, alhamdulillah. Itu, mudah-mudahan ya cepat normal kembali, kebiasaan yang bagus sekali, literasi setiap dalam 1 minggu sekali. Ya memang kalau 2 itu berarti sama 1 hari ya Bu ya. Mudah-mudahan itu bisa diterapkan lagi, keadaan normal kembali di semester 2, insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan normal kembali sehingga kita bisa menerapkan pembiasaan literasi yang telah rutin dilakukan oleh setiap sekolah seperti di sekolah Ibu Ai. Ibu Ai, saya juga pernah ke sekolah Ibu Ai ya. Ke SMP Sukawening. Iya, pernah ke sana. Bagus sekali lingkungannya, sangat asri, bersih. Apalagi sekolah Ibu Ai SMP Negeri 1 Sukawening itu juara kebersihan ya Bu? Iya, kebersihan ya. Alhamdulillah.
sangat asri di sana. Saya sudah pernah ke sana, Ibu Ai pernah ya bertemu Iya, dengan saya kan? Ya, terima kasih. Iya, ya. Alhamdulillah kebiasaan yang rutin dilaksanakan oleh Bapak Ibu dalam literasi atau numerasi di sekolah mudah-mudahan bisa kembali normal sehingga kita bisa menerapkan terhadap seluruh siswa secara maksimal. Kalau sekarang tidak bisa secara maksimal ya penerapannya karena pembelajaran pun masih terbatas. Bagus sekali, luar biasa Ibu Ai Komariah sudah berbagi untuk ya tepuk tangan Ibu Intan, benar, untuk Ibu Ai Komariah. Itu pengalaman yang ada di SMP Negeri 1 Sukawening, Ibu Ai Komariah. Silahkan bisa ditiru yang baiknya oleh Bapak Ibu di setiap sekolah ya. Silakan ya, siapa yang mau berbagi lagi Bapak Ibu pembiasaan literasi numerasi di sekolah Bapak Ibu selain di SMP Negeri Sukawening atau di IT Nurul Abror atau di SMP Negeri 1 Limangan, Bu Neng tadi ya. Siapa lagi di mungkin Ibu Ai Siti di Bayongbong, Ibu Ai Siti, Ibu Yeyen tadi udah. Silakan Ibu Ai Siti mungkin berbagi pengalaman di Bayongbong. Bu Ai Siti masih ada? Halo Ibu Ai. Halo Ibu Ai. Ya. Ya Ibu Ai Siti. Ya. Mungkin mau pengalaman saya ya. Ya. Pengalaman saya selama saya mengajar di SMP ya dari bulan Juli Bu ya di SMP karena dari awalnya saya di SD karena melimpah di SMP. Ya, melimpah di SMP kemarin dari awal Juli. Jadi saya belum bisa menerapkan numerasi ya, tapi literasi saya terapkan. Tapi belum maksimal ya, kalau literasi belum maksimal karena disesuaikan dengan lingkungan si anak itu tidak bisa dibawa berpikir lebih tinggi, tidak bisa dibawa HOTS, malah LOTS aja ya, LOT aja, jadi rendah terus di sini kalau di Bayongbong. Nah kalau numerasi itu kan kebilangan ya, banyaknya kebilangan, jadi saya di SMP di sini belum menerapkan numerasinya. Insya Allah sekarang setelah saya mempelajari misal diklat POP ini tentang literasi numerasi, insya Allah akan saya terapkan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan siswanya mampu untuk belajar atau dibawa ke literasi dan numerasi. Begitu saja pengalaman dari saya, Bu Haji. Luar biasa Ibu Ai Siti. Alhamdulillah Ibu Ai Siti, walaupun Bu Ai baru berapa bulan ya di SMP, tapi sudah mempunyai tujuan yang sangat bagus bahwa ingin menerapkan, apalagi setelah pelatihan di POP, program organisasi penggerak yang dilaksanakan oleh IGI Garut ya. Insya Allah Ibu Ai di SMP Negeri 2 Bayongbong akan berkembang bagus literasi dan numerasinya. Walaupun tadi yang disampaikan oleh Ibu Ai bahwa numerasi di sana masih di tingkat low, rendah, tapi tidak apa-apa. Sedikit demi sedikit berubah, berkembang, akhirnya nanti bisa menerapkan yang hotnya ya Bu Ai. Tapi jangan dikira kata Ibu Ai rendah, padahal anak itu punya kemampuan yang sangat tinggi ya, bergantung kepada Ibu Ai-nya atau Bapak Ibu gurunya yang berkeinginan tinggi untuk memfasilitasi ya, memotivasi anak-anak supaya bisa berkembang lebih bagus ya, sehingga pernah Bu di sini juga saya menyuruh misalkan anak itu untuk menggali sendiri, mencari misalkan sendiri, tapi anak itu tidak bisa gitu, disuruh membaca juga susah, misalkan malah bukan membaca, malah ngobrol atau apa gitu, jadi susah untuk dibawa berpikir secara tinggi atau berpikir kritis gitu. Dia itu hanya ingin istilahnya dihuapan terus sama saya gitu. Saya bertanya tidak bisa menjawab, diam saja,
malah saya yang menjawab lagi, begitu Bu. Jadi susah untuk bawa untuk kritis gitu, atau apalagi ke kritis gitu. Jadi susah sekali. Tapi insya Allah dengan sedikit saya mengupayakan supaya saya itu di sini bisa dibawa ya, misalkan sedikit demi sedikit dalam kehidupan sehari-hari dulu, mungkin begitu Bu. Ya, bagus sekali. Ya, tadi juga kan ada konteksnya ya, konteks personal, konteks sosial budaya, dan konteks saintifik. Ya, itu bisa diterapkan Ibu Ai ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya trik tertentu untuk menghadapi anak-anak seperti yang ada di SMP Negeri 2 Bayongbong. Mungkin Bapak Ibu silakan mau berpendapat. Trik untuk Ibu Ai supaya cepat bisa menangani atau terhadap siswa-siswa yang seperti tadi diungkapkan oleh Ibu Ai. Mungkin silakan. Di sekolah yang lain, Bu Neng mungkin bisa memberikan tips-tips kepada Ibu Ai. Ya, Ibu Ai ya. Ya, silakan. Ya, mohon silakan. masukannya. Mungkin bisa memberikan masukan atau tips-tips lain. Silakan. Ibu Epa, mungkin Ibu Epa. Silakan. Ya. Ibu Epa mungkin bisa. Silakan. Memberikan. Menurut saya, saran. saya mungkin untuk untuk mengembangkan siswa bisa berpikir kritis itu dengan cara pendekatan terlebih dahulu mungkin Bu. Ya, bagus. Jadi antara guru dan siswa itu karena menurut pengalaman saya ya, kan setiap kelas itu berbeda-beda karakter ya, seperti yang kemarin itu. Ya. Nah mungkin dari pendekatan antara guru dan siswa terlebih dahulu itu bisa lebih membuat anak itu lebih nurut, istilahnya mau belajar, mau menjawab, dan lebih percaya diri gitu Bu. Karena saya juga ada siswa yang asalnya dari semester awal masuk dia itu pendiam sekali ya, pendiam, tapi ketika sekarang alhamdulillah namanya Naila, saya masih ingat ya Bu. Ya. Dia itu tipikal orang yang pendiam, tidak mau menjawab, tidak percaya diri, dan padahal kalau misalnya dia menjawab dia bisa gitu. Makanya saya lebih condong ke pendekatan dulu Bu. Jadi kalau saya itu dekat dulu dengan siswanya, mungkin seperti itu salah satunya Bu. Ya, bagus sekali Ibu Epa. Alhamdulillah Ibu Ai ada masukan dari Ibu Epa. Jadi coba pendekatan yang lebih intensif ya Ibu Epa. Ya Bu, anak-anak tersebut mungkin lebih dominannya tidak dominan ya Ibu Ai Siti. Ya. Yang seperti itu tidak lebih dominan atau dominan? Lebih dominan. Dicoba. Lebih dominan berarti cara pendekatannya bisa secara personal, bisa secara langsung di kelas ya. Tapi untuk lebih tahu karakteristik anak-anak tersebut tadi dengan pendekatan yang lebih intensif ya Ibu Ai, seperti yang disampaikan oleh Ibu Epa. Jadi kita harus mengenal karakteristik para peserta didik. Mungkin malunya karena apa? Karena tidak percaya diri. Mungkin aja malu itu ada sesuatu yang dirahasiakan atau apa. Nah itu. Jadi diperlukan pendekatan dari ibu bapak itu sendiri terhadap siswa. Mengapa terjadi seperti itu? Perlu diobservasi dengan pendekatan yang lebih intensif. Terima kasih Ibu Epa udah ada tipsnya ya untuk Ibu Ai. Mungkin yang lain bisa membantu. Silakan. Mungkin yang lainnya bisa membantu. Ada tips-tips lain untuk Ibu Ai Siti Aisyah. Ibu Dara, silakan Ibu Dara. Ya, silakan Ibu Dara. Ada tips lain? Mungkin pernah menemukan Ibu Dara di sekolah Ibu Dara seperti itu? Iya Bu, mungkin ada juga ya. Tapi dominan atau tidak? Tidak Bu, tidak ya. Tidak dominan. Berarti kalau Ibu Dara menanganinya dengan cara bagaimana? Ya, tadi yang seperti dikemukakan oleh Bu Epa ya, ada pendekatan juga secara personal, terus juga dibiasakan Bu, dibiasakan untuk berliterasi gitu, terus juga untuk percaya diri dengan mau coba saudara baca
halaman yang pakai tadi kan juga bisa berbicara ya Bu. Contohnya seperti Ya, bagus sekali, luar biasa Ibu Dara. Jadi Bu Ai ditambah Ibu Epa itu tadi dengan pendekatan yang intensif. Kalau Ibu Dara ditambah dengan cara pengembangan motivasi ya tadi Ibu Epa dibangkitkan ya dengan membangkitkan percaya dirinya ya coba dikembangkan supaya bisa percaya dirinya muncul tidak malu-malu ya Ibu Neng Mai silakan Ibu Neng Mai mau menambah ya silakan Bu Neng. Dengan banyak ini Bu Haji ya memperbanyak baca buku ya dengan memperbanyak baca buku ya bisa juga ya. Dan mengadakan diskusi antara teman-temannya. Jadi mengadakan diskusi kecil-kecilan dengan teman-temannya. Terus untuk menambah berpikir kritis itu kita harus banyak informasi-informasi dengan cara banyak membaca buku. Ya, bagus Bu Neng menambahkan luar biasa Ibu Ai. Jadi harus tambah anak itu ya tepuk tangan. Ditambahkan harus banyak membaca buku sehingga berbagai informasi itu dapat diserap oleh anak. Dan karena telah banyak membaca buku sehingga akan timbul atau muncul atau bangkit rasa percaya diri dari siswa tersebut. Ya, bagus juga. Jadi pendekatan intensif, bangkitkan kepercayaan dirinya. Ya, Bu Dara, Bu Neng tambahkan kepercayaan diri ya, dengan banyak membaca atau sehingga siswa mendapatkan berbagai informasi sehingga akan timbul rasa percaya diri dari setelah banyak membaca tersebut ya Ibu Ai mungkin itu dapat diterapkan di sekolah Ibu Ai nanti ya. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Mungkin dari sekolah lain Ibu Ai Komaria silakan Bu Ai mau berpendapat. Mungkin Bu Ai bisa berbagi di sekolahnya. Kalau saya lihat dulu saya ke sana di sekolahnya sangat kompak, alhamdulillah Ibu Ai. Salam ya ke semua Ibu Ai Komaria. Silakan Ibu Ai Komaria mau berpendapat. Halo, dibuka Ibu Ai itunya mic-nya. Mic-nya dibuka ya. Silakan Ibu Ai. Ibu bade izin abdi mah Pak Rosin saurna teh aya ka peryogian. Oh iya. Anjeunna panginten teu tiasa sasanggem sarta saurna teh. Kita upami ngajapri mah panginten. Hatur nuhun Bu. Mohon mangga-mangga. Yang lain mungkin dari SMP lain, sekolah lain bisa berbagi pengalaman yang bisa nantinya dipetik oleh Bapak Ibu guru yang belum menerapkan sehingga saling berkolaborasi ya. Ibu Intan, Ibu Dara satu sekolah, terus ada di Bayongbong, ada di Limbangan, ada di Bungbulang. Pak Irfan ada enggak? Pak Irfan halo? Ada Pak Irfan hadir? Di Bungbulang, di ujung sana, bisa nanti berbagi, saling berkolaborasi sehingga ada yang sudah lebih bisa memberikan pengalamannya kepada yang ada masih kekurangan. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin di sekolah lain. Halo Bapak Ibu, semangatnya mana? Buka di videonya. Semangat. 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 Lagi. Semangat. 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 Apa kabarnya? Alhamdulillah. Kami sehat. Kami senang. Luar biasa. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Kami sehat. Kami senang. Luar biasa.
Ibu Haji Nok mungkin bisa membuka mic-nya ya. Silakan Ibu Haji Nok. Halo Ibu Haji Nok. Ya silakan ingin berbagi pengalaman literasi numerasi yang sudah diterapkan di sekolah Ibu. Ya silakan Ibu Nok. Ini Jaringannya Ibu Nok? iya, halo. Halo. Jaringannya kurang bagus ya Ibu Nok? Iya, halo. Ya silakan. Ya. Halo, ya silakan saya Ibu hanya Nok. menambahkan, Bu Haji Nok. halo Bu Haji, saya hanya menambahkan dari Ibu Ai Kamar ya? Ai yang sama satu SMP, bahwa di Ibu SMP Ai, pun ya, Ibu Ai juga Komariah ya? ada literasi, ya. Iya, Ya, silakan. jaringannya, Halo? jaringannya, Bu. Ya, jaringannya ya nggak apa-apa, Bapak Ibu. Ini jaringannya jelek ya. Halo. Halo. Mungkin yang jaringannya bagus, silakan siapa? Halo. Halo? Halo? Halo, Bu Haji. Halo? Halo? Ya, silakan. Ibu siapa? Ibu siapa? Halo? 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 Duh, jaringannya memang di sini juga menghujan ya. Terus ada kilat-kilat besar-besar ya. Silakan Ibu Haji Nok. Silakan Ibu Haji Nok. Dibuka mic-nya Ibu Haji. Ibu Haji, mic-nya masih tertutup Ibu Haji. Ya, silakan. Mic-nya masih tertutup Ibu Haji. Halo. Halo, apa mendengar saya Ibu Haji Nok? Mic-nya masih tertutup. Ya, Bu Haji. Mic-nya, Bu Haji. Bu Haji Nok, apa mendengar saya? Mic-nya masih tertutup, Bu Haji. Halo? Wah, jaringannya ya mungkin. Sudah dibuka, Bu Haji, sudah dibuka, tapi mungkin jaringannya ya. Oh, ya Bu jaringannya Haji ya. ini, Bu Haji ini dengan saya, Bu Haji Noknya, dengan ini sedang dengan saya, tapi Bu Haji Nok Ya. sedang ada kendala di laptop mungkin. Iya, di laptopnya Halo? mungkin Bu Haji. Di laptopnya ada kendala, jadi tidak bisa iya, ada berbicara. kendala. Ya, itu tadi terlihat Ibu Haji Nok sedang bicara tapi nggak kedengaran ya. Oleh semua kedengaran nggak? Enggak, Tidak Bu. ya, mungkin itu di luar jangkauan, kita maklumi karena situasi sekarang juga tidak memungkinkan ya jaringan yang jelek. Iya, hujan. Silakan kalau mau disambung dengan sekolah yang lain, ya silakan berbagi pengalaman lagi tentang literasi dan numerasi. Atau apakah tadi ketika mengerjakan Tuh, iya. Oh ya, atau apakah tadi ketika mengerjakan di LMS ada kendala tertentu bagi Bapak Ibu? Silakan diungkapkan. Ya, Ibu Yeyen. Ya. Silakan Ibu Yeyen. Begini Bu, untuk numerasi saya agak kesulitan. Mungkin itu harus yang teks ada angka-angka mungkin ya Bu ya. Jadi ya, mungkin teks-teks tertentu saja, kan tidak mungkin teks drama, tidak mungkin teks puisi. Mungkin ada teks berita yang ada angka-angkanya. Jadi terbatas Bu ya. Iya. Jadi jadi Ibu Yeyen kesulitan tadi ketika membuat soal numerasi ya Ibu Yeyen. Ya. Tadi juga sudah diungkapkan bahwa numerasi itu sangat erat kaitannya dengan bilangan atau matematika ya. Ya, makanya itu dibuatkan soal ya berhubungan dengan matematika, yaitu bilangan, pengukuran, terus apa lagi? Data ketidakpastian atau yang berhubungan dengan aljabar. Jadi emang itu sangat erat hubungannya dengan soal-soal matematika ya Ibu Yeyen. Jadi kalau bahasa Indonesia bisa Bu. Bahasa Indonesia mungkin ya ada teks, itunya data ya Bu ya. Teks berita. Ya, bisa data ya. Itu sangat erat hubungannya kalau bahasa Indonesia itu dengan literasi ya Ibu Yeyen ya.
Ya. Literasi, tapi bisa itu sangat nyambung sekali dengan numerasi. Bahkan soal matematika itu bisa digabungkan dengan soal literasi, yaitu ada bacaannya dulu, misalnya Adi mau berangkat ke pasar membeli apa-apa, sehingga Adi harus membayar berapa. Mau dengan membayar uang sekian, Adi mendapat kembalian berapa. Nah, itu merupakan gabungan antara literasi dengan numerasi ya Ibu. Iya, Bu. Oh, ya, jadi begitu. Jadi Bu tidak harus materi bahasa Inggris ya Ibu ya. Jadi matematika gitu kalau gitu. Oh iya, memang benar. Kan Ibu Yeyen sekarang soal AN itu hanya 2 ya Bu Yeyen? Ya. Yaitu literasi dan numerasi. Artinya semua mapel, mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA, matematika, IPS, PKN bisa berkolaborasi di sana di soal AKM atau yang literasi dan numerasi. Bisa gabungnya ke literasi, boleh. Bisa gabungnya ke numerasi seperti matematika, bisa gabung dengan IPA. Tapi bisa juga gabung dengan bahasa Indonesia. Jadi di sana diperlukan kolaborasi antar mapel sehingga menghasilkan soal-soal yang hot sehingga diterima oleh siswa dalam soal AN atau soal AKM ya Bapak Ibu. Ya, jadi itu Ibu Yeyen ya, apa yang disampaikan memang bagus sekali supaya Ibu lebih nanti ke depan bikin soal numerasi lebih bagus lagi ya Ibu Yeyen. Ya, belum. Nah, belum. Terima kasih luar biasa. Ya, makasih Bu. Ya, terima kasih sama. Silakan mungkin yang lainnya mau ada pengalaman lagi ketika tadi di LMS kesulitannya seperti tadi Ibu Yeyen. Ya, silakan. Tadi 5 soal ya numerasi Ibu Bapak. Iya. Tadi mengerjakan 5 soal, membuat 5 soal. Ya. Usahakan dalam membuat 5 soal itu bermacam-macam ya. Tadi kan bentuk soal ada bisa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, terus uraian, jawaban singkat, atau BS. Silakan Ibu Bapak bisa mengemasnya dengan soal-soal yang bermacam-macam ya di dalam soal literasi dan numerasi. Dan ingat, itu sangat hubungan erat dengan hot, ya, berpikir tingkat tinggi. Ya, silahkan Ibu Bapak yang lainnya. Mana semangatnya? Semangat. Semangat. 6 menit lagi ya Ibu Bapak ya. Silakan, mungkin ada yang mau menambah lagi pengalaman atau tadi kesulitan di LMS bisa diungkapkan di sini, mungkin bisa dipecahkan bersama. Oh, itu mengenai Bapak Ibu yang sudah mengirim link. Harus biru. Tapi di saya, ya, di saya tampilannya masih hitam, belum biru Bapak Ibu. Tolong diperhatikan ketika mengirim link, ya, dari drive, itu sudah bisa dari drive-nya di copy, dan tolong ketika mau di-copy linknya udah bisa dilihat oleh semua orang, bukan kementerian saja ya Ibu Bapak. Diubah ya, mode diubah dulu supaya orang lain yang memiliki link termasuk saya yang akan menilai bisa melihatnya. Ada yang tidak bisa terbuka karena apa? Ibu Bapak belum mengubah. Apakah bisa dilihat oleh semua orang? Di sana hanya Kementerian Pendidikan, berarti yang bisa melihat hanya oleh karena itu diubah dulu. Kedua, setelah tercopy, baru nanti dibuka kolom yang akan diberikan linknya. Dibuka di sana ada gambar-gambar, ada angka 8 miring ya. Nah, itu diklik, maka di copy paste, baru di create ya. Bapak Ibu, maka akan muncul linknya biru sehingga saya bisa membuka link tersebut. Ya, tadi ditemukan dari 17 orang ada beberapa yang hitam. Silahkan kembali diulang, bisa diulangnya Bapak Ibu mengirimnya supaya dapat dibuka oleh saya yang dikerjakan oleh Ibu Bapak. Jadi
Saya tidak bisa melihat kerjaan ibu bapak kalau linknya masih hitam. Ya, paham bapak ibu? Ketika ngirim link, ya, mudah-mudahan bisa mengubahnya. Alhamdulillah ibu Dia tadi juga ya udah diubah ya ibu Dia. Ibu Epa juga udah diubah ya, Bu Epa? Sudah Bu, sudah. Ya, alhamdulillah. Ya, silakan mau berbagi pengalaman Ibu Haji. Sekarang udah terbuka ya Bu Haji. Tadi kelihatan Ibu Haji bicara tapi tidak kedengaran. Mungkin itu jaringannya ya Ibu Haji. Ya, kami maklumi ya sama di sini juga jaringannya suka jelek atau terpental bahkan sampai terpental. Ya, bagaimana Bu Haji? Enggak kedengaran nih. Ngararaos Halo, halo, Ibu Rena, mungkin mau bicara Ibu Rena? Ibu Haji, enggak kedengaran di sini Bu Haji. Ya Bu Rena, silakan Ibu Rena, mau bicara? Halo, halo Ibu Rena. Halo, udah pada lemas ya Ibu? Kemana ya bapak-bapaknya? Pak Wandi masih ada? Halo? Halo, apa kabarnya? Alhamdulillah. Kami sehat. Kami senang. Luar biasa. Selalu bahagia, kita menghadapi dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas. Alhamdulillah akan selalu sehat, senang, dan selalu semangat Bapak Ibu ya. Mana semangatnya? Semangat, semangat, Semangat. Lagi Bapak Ibu ya, nanti jangan dulu ini mau dipoto bersama dulu ya. Ya, foto bersama dulu. Sebentar Bapak Ibu ya. Ya, sebentar Bapak Ibu ya, mau dipoto dulu. Nah, nyantai aja Bapak Ibu. Mana ya? Sebentar Bapak Ibu. Ya. Mau dipoto dulu ya Bapak Ibu ya. Sebentar ya. Nih. Sebentar, jangan dulu ini, mau dipoto dulu ya. Ayo musim naon di banyu resmi. Ya. Naik. Kita tutup dulu aja ya, Ibu Bapak. Pertemuan kita. Masalahnya, Neng. Masalahnya. Sukauni. Naik pembawa wae. Literasi, numerasi, mudah-mudahan Ibu dan baik, penerapannya dengan baik di sekolah Bapak Ibu ya, sekolah Bapak Ibu menjadi berkembang. Alhamdulillah bisa berbagi berkolaborasi dengan sekolah-sekolah yang lain, bisa meniru yang baik-baiknya dan membuang yang jelek-jeleknya. Insya Allah, alhamdulillah dengan pembelajaran atau pelatihan di program organisasi penggerak yang dilaksanakan oleh IKI Garut, insya Allah sesuai dengan motonya yaitu apa? Sharing, growing together. Keep together. Berbagi dan tumbuh bersama. Berbagi dengan sesama teman yang ada di sekolah lain. Insya Allah hasil dari silaturahmi apa yang disampaikan dalam Al-Quran pun diungkapkan bahwa dari silaturahmi itu hikmahnya yang besar yaitu diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya. Amin ya robbal alamin. Amin. Kita bisa berjumpa lagi besok dalam kesempatan yang sama ya, jam 13.30. Mungkin besok hanya satu ya, tentang karakter Ibu Bapak ya. Besok silahkan Ibu Bapak belajar ya, sampai tes dan nanti bisa melaksanakan post-tesnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya Ibu, mau dipotong dulu ya Bu. Dadah Bu. Assalamualaikum. Dadah. Dadah.
Ya. Sebentar ya Bu, mau dipoto dulu. Ya. Jangan dulu keluar ya Bu. Tuh acan beres di Ibuna tuh. Jangan pada pesan bakso. Ya. Sekali lagi dibuka fotonya Ibu Enung. Bu Ajinu dibuka ya kameranya. Semangatnya mana? Buat dipoto. Semangatnya mana? Semangat semua. Semangat. 1, 2, 3. Ya, bagus sekali Ibu Irma. Mana Ibu Irma? Neng, semangat, Neng. Semangat baik. Ya. Sekali lagi 3 kali ya. Aja 2. Semangat, semangat, semangat. Jedrek. Ya. Alhamdulillah, silahkan meninggalkan room Bapak Ibu. Terima kasih. Insya Allah kita selamanya sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Yes. Ya. Pintu naon ku Ibu Dik. Tahu sih teh. Itu tuh pe. Tahu sih teh atuh.